Tetapi kalau secara keseluruhan saya mengajar sudah 32 tahun. Pengalaman saya yang paling berkesan selama menjadi guru memang buat siswa-siswi SMP 6, saya berharap kemudian pesan-pesan kepada Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di acara Gasik Show podcastnya SMP 6 Kota Tegal, edisi Ramadan 19 Maret 2025. Bersama dengan kita, saya Afara Rizky Budiono sebagai siswa SMP 6 yang tergabung dalam kepengurusan OSIS 2023-2024 dan rekan saya Wulan Febri Aulia sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 6 Tegal periode 2024-2025. Di hari yang berbahagia ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mari kita bersama-sama berbincang-bincang dengan beliau. Pada mereka kami perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sri Eko Darwati, salah satu guru SMP Negeri 6 Tegal yang mengampu bidang studi Bahasa Indonesia. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya? Selamat pagi anak-anakku, alhamdulillah kabar Bu Eko baik. Bu Eko juga berharap kalian berdua juga dalam kondisi baik-baik saja, nggih. Yeay. Bagaimana Ibu berbincang-bincang pada hari ini, bisa kita mulai? Bisa, silakan. Sebelumnya Tapi saya... santai saja, nggih. Oke. Saya mau bertanya, berapa lama Ibu mengajar di SMP 6 sebagai guru? Kalau ditanya berapa lama Bu Eko mengajar di SMP 6, Bu Eko mengajar di SMP 6 mulai tahun 2012 sampai sekarang, berarti kurang lebih 13 tahun. Tetapi sebetulnya Bu Eko mengajar bukan hanya 13 tahun, karena sebelum di SMP 6 Bu Eko juga pernah aktif mengajar di sekolah lain, yaitu di SMP 11 Tegal. Semenjak tahun 1993 sampai 2012. Artinya kalau saya ditanya mengajar di SMP 6 hanya 13 tahun, tetapi kalau secara keseluruhan saya mengajar sudah 32 tahun. Udah lama banget ya Bu Febri? Oke, alhamdulillah sudah lama banget. Tetapi dari lamanya saya mengajar, saya punya 2 sesi ya Mbak. Yang pertama, ketika saya di SMP 6 Tegal, saya sudah di posisi sebagai PNS. Tetapi ketika saya masih di SMP 11, posisi saya masih GTT. GTT itu adalah guru tidak tetap. Berarti waktu udah di SMP 6 itu posisinya ada PNS gitu ya Bu, Oke. bukan GTT lagi. Iya, karena saya diangkat menjadi CPNS, saya ditempatkan di SMP 6. SK saya di SMP 6, begitu nggih. Ini cuma sharing ya, Mbak. Iya. Bu, Wulan mau tanya, apa pengalaman paling berkesan selama Ibu menjadi guru? Pengalaman saya yang paling berkesan selama menjadi guru, memang semua orang pasti punya pengalaman berkesan Iya. ya. Sebagai seorang guru, pengalaman saya adalah paling saya merasa puas dan berkesan banget ketika saya bisa melihat anak-anak didik saya berubah dari ke arah kebaikan. Yang tadinya nakal berubah menjadi tidak nakal, yang tadinya kurang pinter berubah menjadi pinter, yang tadinya tidak disiplin berubah menjadi disiplin. Bahkan mereka ada yang berubah menuju ke prestasi yang baik. Berarti itu butuh perjuangan banget ya Bu? Betul, semuanya memang harus pakai perjuangan. Iya. Seperti kalian jadi siswa juga harus ada perjuangan, Iya, ya kan? iya. Belajar. Bukan hanya
pagi berangkat, siang pulang, bukan hanya seperti itu, tapi harus berjuang melawan segala sesuatu yang sifatnya tidak baik. Diajak, seperti contohnya ya, diajak bolos, jangan mau. Kalau bisa malah kalian berdua menasehati anak yang ngajak bolos, begitu ya. Jadi bukan hanya guru yang punya pengalaman, semua orang pasti punya. Terus nih Bu, apa motivasi Bu Eko buat jadi guru sih? Kalau ditanya soal motivasi, saya lebih kepada panggilan, Mbak. Ketika saya melihat seorang guru mengarahkan siswanya, hati saya terpanggil, aku ingin seperti itu. Aku ingin bisa mengarahkan anak-anak didikku. Kalau aku betul menjadi seorang guru, begitu. Jadi karena Selain itu juga karena ada dukungan dari pihak orang tua. Kebetulan dari ibu mayoritas bekerja sebagai TNI, tetapi kalau dari bapak mayoritas bekerja di dunia pendidikan. Ada yang menjadi guru, tetapi juga ada yang menjadi staf di sekolah. Begitu nggih? Gitu. Nah, gua juga mau nanya lagi ya. Apakah ada kendala yang ibu hadapi selama mengajar? Ya, insya Allah kalau kendala mesti ada ya. Baik itu kendala dari dalam diri saya sendiri maupun kendala dari luar diri saya. Kendala dari diri saya sendiri, saya itu kurang menguasai IT. Kemudian kendala yang lain, itu salah satu contohnya ya. Kendala yang lain ketika saya mengajar tetapi dengan metode yang hanya itu saja. Jadi pada akhirnya anak itu tidak termotivasi. Akhirnya kelas menjadi kaku dan yang lain sebagainya. Itu dari diri saya. Tetapi kalau dari luar diri saya, biasanya kan anak ada yang tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, ya, diajar bukannya mengikuti pelajaran dengan baik, malah cerita sendiri, bahkan ada yang gambar, ada yang membuat puisi. Ya saya senang karena kebetulan saya guru bahasa Indonesia. Membuat puisi adalah salah satu mata pelajaran di bahasa Indonesia. Tetapi ketika saya menjelaskan materi lain, kan tidak sepatutnya dia membuat puisi, gitu nggih. Berarti kita juga bisa introspeksi gitu ya Bu, dari kesalahan kita sendiri gitu ya. Dari masa lalu kita salah, bisa mungkin di masa depan kita harus benar gitu ya. Intinya ketidakseriusan kalian diajar oleh guru bisa menyebabkan itu sebagai kesulitan guru, gitu ya. Nah, terus nih Bu, gimana sih cara Ibu menjaga motivasi tetap tinggi di tengah tantangan dan kesulitan? Berarti saya harus balik kepada pertanyaan sebelumnya, apa yang memotivasi Ibu menjadi seorang guru, begitu nggih? Kembali, saya itu terpanggil, memang betul-betul terpanggil menjadi seorang guru. Sehingga ketika ada kendala, ketika ada kesulitan pun, saya tetap pada prinsip saya ingin menjadi guru untuk bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan murid-murid saya. Selain itu saya juga merasa begini ya Mbak, dari sekian banyak murid-murid saya, dari saya mengajar di SMP 11 hingga saya mengajar di SMP 6, kemungkinan besar ada di antara mereka yang kelak akan bisa menolong saya di akhirat. Mungkin ketika mereka tidak melihat saya ada di surga, mereka mencari saya hingga meminta kepada Allah untuk mengajak saya ke surga. Itu kan salah satu nikmat. Betul? Selanjutnya itu yang kita kedua ya Bu. Apakah ada strategi atau kebiasaan khusus yang diterapkan untuk tetap termotivasi? Alhamdulillah ada. Apa tuh Bu kalau boleh tahu? Nah, saya selalu menganggap ya, tapi lebih merasa bahwa mengajar itu merupakan salah satu sikap dan tindakan yang insya Allah akan banyak pahalanya. Karena membuat anak yang mestinya tidak bisa apa-apa menjadi bisa, anak yang kurang bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab. Itu yang memotivasi saya tetap tinggi untuk keinginan mengajar.
dan guru-guru di SMP 6. Oke. Buat siswa-siswi SMP 6, saya berharap kesuksesan bisa diraih oleh siswa-siswi saya. Oke. Tanamkan sikap jujur dan disiplin, karena kesuksesan itu bisa diraih dengan cara itu, disiplin dan jujur. Oke. Kemudian saya juga berharap kebersamaan kita di podcast ini nantinya kedepannya akan bisa ditularkan kepada siswa-siswi lain, bukan hanya mereka-mereka yang tergabung dalam kepengurusan OSIS. Karena saya yakin sebetulnya kalau siswa-siswi tahu, ya ada yang kepingin mencoba, gitu ya. Monggo kalian berdua sebagai pengurus OSIS bisalah menyampaikan info ini atau pesan ini kepada kesiswaannya nanti, ya, untuk bisa merekrut teman-teman yang memang punya skill berbicara hadir di podcast ini. Kemudian pesan-pesan kepada Bapak Ibu guru, ya Bapak Ibu guru di sini itu semuanya Bapak Ibu guru yang hebat, ya. Mereka itu tidak ada putus asanya dalam membimbing anak, ya. Saya lebih mengatakan membimbing daripada mengajar, karena kalau mengajar itu lebih ke kelas, ya. Tetapi kalau membimbing di luar kelas pun Bapak Ibu di sini selalu membimbing, ya. Contohnya ketika ada anak pulang dengan baju dilepas, maksudnya tidak dimasukkan, pasti Bapak Ibu guru di sini juga mengingatkan bajunya dimasukkan dulu, baru setelah sampai di rumah nanti dikeluarkan. Nah itu kan berarti bentuk bimbingan, ya. Tapi kalau mengajar barangkali lebih pada ilmu pengetahuan di dalam kelas, begitu, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru di sini lebih diberi kesabaran, lebih diberi kekuatan untuk menghadapi siswa-siswi yang barangkali ada di antara siswa-siswi yang belum bertanggung jawab dan belum disiplin. Masih ada pertanyaan lain? Sudah Ibu. Terima kasih kata-kata harapannya. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak atas kehadiran Bu Eko di sini. Maaf apabila mengganggu waktunya ya Bu. Tidak, sangat tidak mengganggu, ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena di saat-saat saya hampir memasuki masa pensiun, kebetulan saya memasuki masa pensiun tanggal 1 April, ya. Saya diberi kesempatan untuk hadir di podcast ini untuk sharing, berbincang-bincang, tetapi juga merupakan sharing buat saya, ya. Begitu. Dan mudah-mudahan ada kebaikannya, baik untuk saya maupun untuk kalian yang mendengar. Oh ternyata Bu Eko punya kesulitan di sini, di situ, ya. Tetapi masih sampai sekarang masih tetap tegar. Bahkan Bu Eko insya Allah masuk dalam fase purna tugas, masih dalam kondisi sehat dan baik. Alhamdulillah. Baiklah, saya kalau begitu tutup ya. Monggo silakan. Baiklah teman-teman semua, perbincangan kita dengan Bu Eko sudah selesai. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Eko. Terima kasih juga untuk anak-anakku, ya. Semangat, ya. Pasti Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.